masih bersama kami dan program Spirit Madani masih bersama Anda. Senang rasanya kalau Anda masih terus menikmati program-program acara kami, dan tentu saja Spirit Madani untuk hari ini spesial untuk sesi yang ketiga ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan dua dengar Anda, kita akan mendatangkan seorang narasumber yang tentunya akan membahas suatu topik pembicaraan yang pastinya menarik untuk terus Anda ikuti. Jadi saya yakin Anda akan setia bersama kami di frekuensi ini. Pastikan di 102.5 Madani FM di program Spirit Madani. Oke, Insa Madani bersama dengan Wakil Ketua PMI Provinsi Jawa Timur yang hadir di studio Madani FM pagi hari ini. Kita akan berbincang tentu membahas suatu program yang berkaitan dengan Palang Merah Indonesia yang tentu saja di Kabupaten Bojonegoro ini menjadi suatu program yang saat ini tengah mencari dilakukan, mengingat ini suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, utamanya mengingat Bojonegoro yang tentu membutuhkan ketersediaan darah ya. Oke, langsung saja saya sapa Bapak Haji Subagio SW, Wakil Ketua PMI Provinsi Jawa Timur yang juga mantan Bupati Ngawi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Subagio. Assalamualaikum, selamat pagi, salam kemanusiaan. Oke, terima kasih Pak Subagio baru datang ke Bojonegoro. Boleh tahu ini kapan ini? Baik, Kemarin ya. Madani yang saya hormati, baru di malam saya datang dan tadi sudah ke lapangan begitu. Iya, oke, Pak Subagio sebagai Wakil Ketua PMI Provinsi Jawa Timur ya, pastinya ini sebuah program yang berkaitan dengan kebutuhan atau ketersediaan darah yang meluas di seluruh Jawa Timur, termasuk sekarang di Bojonegoro. Ketika Anda datang ke Bojonegoro, apa ya istilahnya, visi atau misi apa yang Anda ingin sampaikan ke masyarakat Bojonegoro berkaitan dengan program yang akan Anda sampaikan ke pendengar nantinya? Baik, pertama terima kasih, saya dari pengurus PMI Jawa Timur mendapat kehormatan untuk berbincang dengan pendengar Madani ini. Yang pertama kami perlu sampaikan bahwa Palang Merah Indonesia atau PMI ini punya fungsi tugas. Yang pertama masalah donor darah, yang kedua adalah masalah penanggulangan bencana, dan yang ketiganya adalah masalah kegiatan sosial lainnya. Masalah donor darah saya kira kita sudah melaksanakan tugas dengan baik, di mana Bapak Ketua Umum kita, Bapak Yusuf Kala, selalu meningkatkan bagaimana kualitas darah ini bisa memenuhi di masing-masing kabupaten kota. Dan kami dari PMI Jawa Timur dan 38 UPD di Jawa Timur ini sudah melaksanakan dan memberikan bantuan apa yang diperlukan. Kemudian dalam rangka penanggulangan bencana, ini adalah visi misi kita adalah memberikan bantuan secara cepat, tepat, terencana di setiap terjadi musibah kemanusiaan, dan berbagi dan membantu bantuan pemerintah daerah. Oke, iya, Pak Subagio datang ke Bojonegoro dengan visi yang tepat tentu saja, karena serasa ini Bojonegoro sebagai salah satu daerah yang rawan bencana ya Pak ya. Dan Anda melihat untuk wilayah di Jawa Timur, sebelum kita membahas program yang lebih luas yang berkaitan dengan Bojonegoro soal darah ini Pak, Anda melihat Bojonegoro sebagai salah satu daerah di Jawa Timur, apakah ini masuk daerah yang mendapatkan perhatian biasa, sedang, atau lebih soal kebutuhan darah atau mungkin kaitannya dengan bencana Pak? Kalau kita bicara masalah bencana, bukan bencana, memang Jawa Timur ini adalah tempat bencana yang cukup banyak. Saya khususkan ke daerah Kabupaten Bojonegoro. Jadi Bojonegoro ini merupakan daerah yang menjadi perhatian PMI Jawa Timur dalam rangka masalah penanggulangan bencana. Oke, ya, oke, baik Pak Subagio, langsung saja ini menyangkut program yang saat ini tengah dilaksanakan di Bojonegoro Pak ya, berkaitan dengan program yang dijalankan PMI Kabupaten Bojonegoro, program yang bertajuk Community Flood Resilience atau masyarakat tangguh banjir. Program ini program dari pusat, atau artinya program yang di Bojonegoro ini atas istilahnya program yang memang digerakkan seluruh wilayah
di Jawa Timur yang memang instruksi dari pusat seperti itu? Baik, dari organisasi PMI ini kita ada organisasi yang dari pengurus pusat, pengurus provinsi sampai dengan kabupaten kota. Sedangkan rencana program masyarakat tangguh banjir ini datanya dari pusat, dibantu dari Palang Merah Internasional yaitu federasi, kemudian disalurkan ke pengurus provinsi, kemudian disalurkan ke PM Kabupaten Bojonegoro. Kebetulan satu-satunya kabupaten kota di Jawa Timur yang mendapat bantuan ini Kabupaten Bojonegoro. Jadi kehormatan sekali bahwa Bojonegoro ini mendapat bantuan dari Palang Merah Internasional. Oke, untuk lebih memperjelas ke pendengar yang mendengarkan program ini, Pak, terkait dengan program ini, masyarakat tangguh banjir berkaitan dengan program yang dijalankan PM ini. Program ini seperti apa, Pak, sebetulnya aplikasinya ke masyarakat, realisasinya, program menghadapi atau mungkin program yang memang khusus dari Federasi PM Pusat ini, Pak? Jadi program masyarakat tangguh banjir ini kaitannya juga melibatkan provinsi lain. Jadi kita bicara masalah Bengawan Solo, itu kan dari hilir sampai hulunya dari Jawa Tengah, yaitu dari mulai Wonogiri, Solo sampai Bengawan Solo di Bojonegoro ini merupakan satu kesatuan, di mana program ini akan dikaitkan dengan satu perencanaan, yaitu satu sungai, satu rencana dan satu manajemen. Keinginan kita dengan program ini nanti masyarakat akan ikut serta berperan dalam kegiatan penanggulangan bencana ini, dan diharapkan nanti program ini akan dapat dilaksanakan secara baik. Kebetulan Bojonegoro ini ada 3 desa yang dapat bantuan ini. Program ini adalah pertama Desa Tulungerjo, Desa Trucuk, dan Desa Sumbang Timun. Kemudian untuk Desa Tulungerjo sudah kita laksanakan kegiatan ini dengan melibatkan masyarakat yang kita kenal dengan SIBA, yaitu Siaga Bencana Berbasis